Oh iya. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menghadir pada sesi konseling hari ini, dan malam hari ini kita langsung memulai waktu. Dan sebelumnya kita mulai sesi ini lebih baik kita kenal dulu ya. Kita tak kenal malah tak sayang, gitu kan. Jadi saya dulu mungkin nama saya lalu sama Jawan Gandula. Biasa dipanggil Vila, mau dipanggil nama sih nggak apa-apa, masih nggak apa-apa masih. Ya, dari Indonesia, ya. Namaku Aldi. Ya, ini kan satu sekolah ya tadi ya? Ya. Kita satu sentral. Ya. Ya, aku sekolah di SMK 5. Di SMK 5. Yang Taufik. Masnya? Aku Tirta. Aku biasa dipanggil Tirta. Masnya? Udah. Dari SMK 5 juga? Jurusannya apa mas? Logam. Ya, kalau logam itu apa ya? Apa ya mas? Kalau logam itu ya ini sih lebih tepatnya kan buat perhiasan. Itu maksudnya kalau kalung, gelang itu ya dia logam. Untuk Mas Tirta ya? Kalau dari saya animasi. Oh animasi. Iya. Kalau Mas Yuda? Saya di kafe. Oh saya Mas Yuda di kafe. Oke. Terima kasih udah mengabdi teman-teman. Nah mungkin ini ya di sesi konseling hari ini mungkin ini akan berjalan 40 menit ke depan. Gimana kelihatan nggak mungkin aman sih aman. Kan masih pertama-tama juga ya nanti akan teman-teman mungkin 40 menit ke depan dan jadi lebih cepat atau kalau sedikit lah ya 40 menit lah. Soalnya susah ada urusan gitu kan 40 menit buat hari ini gitu. Aman. Oke. Tapi masnya aman kan? 40 menit tidak ada. Kebetulan baru senggang saat ini teman-teman saling menjaga aja ya kan karena masih kelompok teman-teman harus saling menjaga kerahasiaan yang ini ya udah di sini aja. Teman-teman nggak perlu khawatir tentang kita bakal kemana-mana gitu. Kalau kita keep sendiri di sini dan tenang aja, nggak usah takut. Oke, gimana teman-teman puasanya? Puasa, juga ada bolong, ya. Bolong berapa kali? Waduh, kalau aku ini yang itu puasanya. Puasanya? Malah puasanya. Bolongnya. Lebih banyak bolongnya ini. Berapa kali mas puasanya? Aduh. Ini agak malu tapi ya. Baru 4 puasa. Ini udah 32 hari lagi puasa ya. Udah 30 ya. Mungkin ada something. Iya, ada sesuatu ya. Karena masih sekolah juga mungkin masih kerja juga ya mungkin ya. Sibuk PKL apa mas? Udah selesai mas. Udah selesai. Jadi tinggal mengurus laporan ya. Laporan. Kalau mas Tirta bosnya? Aku seminggu terakhir ini udah bolong-bolong ya. Oh udah bolong-bolong. Soalnya udah mulai panas kan. Oh iya juga udah mulai panas ya. Panas banget. Kalau kecil ini ada galah kan? Kita lah. Cuman masih pernah bolong tapi satu aja. Ya, itu mantap sih. Nggak sampai wah gitu ya. Lumayan sih. Lumayan. Iya ya. Udah. Selesai juga puasa dan udah mudik. Mana di Jogja? Masih Jogja. Apa di Jogja? Kalau aku asli Kebumen. Nggak mungkin. Kayaknya tahun ini enggak. Tahun ini enggak. Iya. Masih dari ini. Aku asli Jakarta. Kok kuliah? Sekolah Jogja kenapa? Ini mas. Kan apa ya? Jogja kan terkenal kota Jogja. Berarti jadi ngerantau jadi sini ya. Rantau. Oke.
Oke. Jadi gini teman-teman di sini kan buat kontak saya dulu ya buat konseling. Tujuannya untuk apa sih teman-teman? Ini untuk cerita doang atau seperti apa? Kalau dari aku sih kalau dari aku mungkin ya sharing-sharing Mau santai sharing-sharing santai. biar nggak gaduh kan. Oh ya, betul. Tapi kurang lebih sama, dia pengen ngobrol aja, pengen cuma sekedar yang baru dipikirin aja lah, daripada cuma sendiri di rumah gitu kan. ya. Betul. Rumah juga sih. Keluarin aja ya. Ya mungkin bagus teman-teman udah nyanyian udah cerita tuh menurut saya udah bagus sekali gitu. Biar teman-teman juga tuh. Tapi untuk hari ini overall tuh atau ada yang Dari apa ya? dari cerita dulu. Ini gini ya teman-teman ya. Itu boleh saling menanggapi. Jadi nggak apa-apa misal Mas Yudan mau menanggapi, Mas Tirta saling menanggapi aja. Aktif ya teman-teman. Oke. Karena ini kan konflik kurang. Silakan. Kalau aku sih hari ini cuman agak rasa gimana ya mas? Ada something lah di rumah. Oh, bisa. Cuman kayak aku ngerasa kayak ini kayaknya dipendam aja nggak apa. Ternyata nggak. Aku ngerasanya kayak cemas berlebih sih mas. Sebenarnya itu masalah sepele cuman kadang ada kan orang rumah ngebesar-besar gitu ya. Buat pikiran terus, Kayak nggak nyaman gitu loh mas. Jadi ada tentang samping lah masalah di rumah yang membuat kita itu muncul kecemasan berlebih kita. atau kalau aku sendiri apa ya, di awal tahun gitu sekitar bulan itu rasa kosong, nggak tahu juga kenapa, mungkin apa ya, kalau dibilang ada sesuatu di rumah di keluarga pun nggak yang terlalu gitu, malah kadang merasa tuh mungkin karena di rumah nggak tahu apa ya, nggak bisa dimakan lah kenapa gitu. Jadi rasa sedih juga, entah itu kesepian atau mungkin nggak cuma ketawa gitu, kayak sesuai di sosmed kan banyak ya kadang ya, ya itu nggak tahu kenapa kadang bisa aja ketawa, cuman ada video yang bisa ngeliat perasaan itu bisa juga mana gitu ya. Nggak tahu juga harus kenapa ya, makanya ini ya itu yang dipikiran dari Mas Dura itu ada yang kayak gini ya, kan berarti kan jadi ada satu kesempatan juga lah buat kan buat mencegah aja ya, Ya jawabannya sendiri. ya siapa tahu kan bisa ada titik Petunjuk lah. Kalau Mas sendiri yang ini jalan biasa. Boros. Itu bisa dibilang impulsif buying. Nah, ya, mirip-mirip lah ya. Itu kan nggak bisa manage uang. Oke. Gue pengen nabung. Nah, terus akhirnya juga kayak oke. Gimana ya? Kayaknya gimana caranya main semua gitu. Oke, jadi mungkin bisa terjadi ya teman-teman. Ini teman-teman itu kan teman-teman semua juga terkait masalah yang dialami Jadi ada 3 topik ya. Pertama kita tentang kecemasan berlebih tadi, masalah udah merasa kesepian dan masalah tentang boros, ya, mengatur uang dan lain sebagainya. Nah, kita nampak satu kelompok. Dan kita kan kemudian ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama kali ini siapa nih yang mau teman-teman pilih buat kita duluan bebas teman-teman voting aja voting siapa yang mau ya untuk mengajukan diri nggak apa-apa nanti saling mengajukan aja. Jadi bukan berarti gini ya teman-teman berarti yang lain nggak perlu bercerita
tetap kebagian cerita. Jadi pertemuan berikutnya satu-satu gitu. Kalau langsung hari ini kayaknya waktunya nggak cukup gitu masa. Mepet Ya harus ini udah malam juga ya. besok masih ada Kegiatan, ya makanya itu kan kita masih puasa. Teman-teman siapa yang mau buat ini? namanya Siapa? Kita Apa sih? Mas Covid. Jadi setuju ya, sepakat ya. Punya nasib baik. Demikian, oke. Jadi kita bersama-sama ya teman-teman. Ya mesti kita melakukan bersama-sama. Nah, sebelumnya kejadian apa yang dialami Mas Tirta itu kok bisa sampai kecemasan gitu? Kalau dari kecemasan berlebih itu kalau aku ya mas itu tuh ketrigger karena kadang ada trauma masa lalu yang kayak bekas gitu loh mas. Ya, Sekarang dan ketriggernya tuh ada beberapa event yang kayak ya ngerasa aneh aja sih, Mas. ya. Kalau dari aku Mas, ada beberapa orang tapi beberapa event beberapa kayak kejadian gitu lah ya yang bisa nge-trigger hal itu gitu, Mas. bisa nge-trigger tentang cemas berlebih itu muncul lagi ya. Karena ada trauma juga kan. Oke, karena gini Mas Tirta, kita di konseling kali ini mungkin kita kan nggak terlalu bilang tentang trauma, kita pikir tentang hal ini aja. Triggernya itu mungkin saat kondisi apa? Trauma itu Kalau misal kejadian apa gitu yang bikin Mas Tirta sendiri trigger dengan itu kan, cemasnya itu keluar. kadang aku bingung gimana ya mas, bingung ngedefinisinya sih mas. Iya, Pak, ini secara bahasa Mas Tirta aja, nggak salah. Bahasa apa sih? Iya, bahasa Mas Tirta. Kalau itu kadang ada sih dari orang tua mas, Orang tua, iya. kan karena ada trauma masa lalu sama orang tua kan. Jadi ke bawah sampai sekarang dan kadang yang katanya udah maaf gak bakal ngulangin tapi itu terulang gitu mas. Ya, Kayak cuma janji, jadi kayak sakit hati aja gitu mas kadang. Tapi itu cuma sesaat sih mas. Kalau misal masalah sekarang besok apa ya udah biasa aja gitu. Aku rasanya sesaat aja. cuma saat itu tapi cukup membuat mengganjal ya, Iya, Mas. ganjal, Mas. Tentang cemas itu. Misalnya pas kambuh itu bisa sampai pernah berhari-hari itu Tergantung awal pemicunya sih mas. Kadang kan mana ya, masalah kan beda-beda ya mas. Ya, betul. Awalnya beda-beda, tapi kalau kadang yang sampai berhari-hari itu ada paling parah tuh 3 hari. 3 hari itu aku ngalamin sampai insomnia. Betul itu. Nggak sempet ada tidurnya sih, cuman kayak tidur kurang gitu mas, jadi pikiran kan. Terus kayak asam lambung jadi naik dan lain-lain. Oke, sempat. Nah, itu hari ya, Mas ya. Cukup lama ya. Tidak bisa gitu. Tentang perilaku cemas berlebih tadi. Mungkin sering nggak Mas kejadian itu? Kalau aku ngerasa kejadian itu Sering cemas ya? sering cemas gitu. Iya. Mau tanya dari kapan atau gimana? Kalau aku ngerasanya akhir ini sih, Baru akhir-akhir ini itu muncul. akhir 2025. Akhir 2025 ini baru muncul itu. Pas aku ngerasa udah kayak nggak terlalu sibuk gitu mas, jadi ada. Tapi kalau aku misal kayak ada kesibukan gitu mungkin ya ketutup sibuknya. Oh, jadi nggak memikirkan itu ya, Mas ya. Ini kan maksudnya itu sibuknya, makanya nggak memikirkan itu. Soalnya fokusnya kebagi kan mas. Ya distract yang mungkin ya, jadi nggak tidak akan muncul juga perilaku tersebut gitu ya. Oke. Ketika apakah apa namanya cemas berlebih itu muncul gara-gara faktor keluarga, faktor di rumah atau ada faktor-faktor lainnya yang membuat itu muncul lagi? Mungkin dari keluarga dan orang terdekat bisa nih mas. Keseringannya seperti itu. Iya. Tapi gara-gara orang terdekat ya. Berarti kalau misal orang yang masih gak kenal itu nggak pernah membuat masih cemas. Kadang-kadang misal kalau kita presentasi depan sekolah gitu, kita tidak pernah membutuhkan kelas berlebih. Itu ada sih mas, kadang ada.
kadang ada. Soalnya udah mikir kan kadang namanya anak sekolah kan. Iya. Kayak mau maju takut digendong temen apa gimana Iya. kayak sudah takut duluan gitu loh. Nah, Kalau menurutku itu lumayan mengganggu sih mas itu. Kayak jadi kurang pede kan. Itu ngerasain itu pertama kalinya tuh pas apa masih di umur kapan atau mungkin dari kecil atau apa? Kalau itu aku mulai ngerasa dari diri sendiri ya. Itu mulai menginjak SD kelas 4-an kayaknya mas. Cuman itu nggak separah masa SMA ini sih. berarti kalian itu SMA ya? Iya, lumayan parah itu mas. Maksudnya lumayan kayak ngeganggu banget gitu loh. Udah ganggu banget. Ini kan apa namanya? Kalau pas SMA kan kita pasti kan apa ya? Udah kenal dunia lain itu Betul. dunia luarnya itu Iya. ya. Jadi kita bisa mikir tapi kadang mikirnya mulai berlebihan gitu. Benar-benar. Iya kan? Ya maksudnya udah ini sih mas, kalau aku overthink ya. Iya lah, yang penting ya. Overthink. Tapi masnya pernah ke psikolog nggak atau dokter? Atau kali ini mas ke konseling. Baru kali ini sih mas coba konseling. Makanya kayak nyoba lihat di kayak sosmed kan. Emang konseling itu penting. Ternyata tuh kayak misal kamu ada kayak gejala A, B atau C Yes. itu harus ditanyakan ke yang kayak bimbingan konseling atau gimana gitu. Iya. Mas. Aku nyoba ini sih. Ya. Jadi teman-teman kayak tentang mas tadi ya, stigma teman-teman sendiri. Sebenarnya itu yang aku itu nggak seperti itu loh teman-teman, kayak sekolah punya manfaat lebih loh. Bisa buat menunjang kehidupan terlebih panjang. Itu sih ini hampir sama kayak psikolog, tapi kami orangnya di sekolah. Makanya saya mengundang mas-mas semua di sini untuk ngobrol santai lah, sharing-sharing lah tentang problem yang mungkin dialami. Oke, itu kan Mas Ceta sudah menceritakan tentang apa namanya cemas kepentingan. Saya mau tanya Mas Ceta mau nggak? Kita punya keinginan nggak buat melawan itu semua? Mau mas, aku kayak gimana ya, itu tuh kalau menurutku ya mas, Iya. dari aku pribadi itu kayak udah bener-bener ngeganggu dan kayak aku ngerasa stuck karena hal itu. Ini jadi kayak gimana ya mas, jadi pengen di zona nyaman terus gitu loh mas. Itu sih mas kalau dari aku, jadi pengen ngilangin itu biar bisa berkembang lebih sih. Jadi masa itu sangat mengganggu atau menghambat. Iya, kemarin apa Menghambatnya seperti apa? Mungkin bisa kayak tentang apa misal saat sedang melakukan apa itu menghambatnya dalam kondisi apa? semisal gini mas, kan aku sempet sekolah ini aku sambil kayak kerja ya, Iya. tapi itu kayak cuma di bidang fotografi gitu. Aku cuma ngikut kakak juga gitu. Nah itu tuh di bagian foto wedding gitu kak. Iya. Nah kan foto wedding kan otomatis kayak misal aku jadi kru kan kayak apa sih mas, ngarahin peserta. Iya. Enggak, yang weddingnya itu. Betul. Nah itu tuh kadang aku bingung ngedirect, aku takut salah pertama. Itu udah salah banget itu, takut salah. Terus kayak kalau aku ngomong gini nanti kayak diomongin mereka nggak ya? Betul. Itu aku takut gitu. Terus yang ketiga kayak misal aku pakai, kan ada pilihan beberapa pose gitu mas. Nah kalau pose gitu kan kadang ada yang mikirnya kalau Genji mah kayak keren-keren aja gitu. Kadang kalau yang apa kliennya boomer tuh kayak aneh gitu loh mas, mereka mikirnya kayak beda pemikiran gitu. Aku takutnya di situ, takut nggak cocok aja. Mas lebih karena gini ya, yang contohnya maksudnya terlalu mikirin orang lain. Bener mas. Nah itu yang soal klien ya, klien foto. Kalau bang mas itu gimana tentang hal itu? Sharing aja mas. Aku juga kadang mengalami memang kan nggak semua orang sama juga ya. Jangan kalau ya kayak
belum apa ya nggak bisa lah kalau aku misalkan menjadi diri sendiri ya karena kan aku sendiri kan juga nggak pernah ke sekolah. Iya. Jadi kalau aku sendiri pun ketika aku mikirin orang ya aku harus nyakinin diriku sendiri loh. Maksudnya kita kan kalau mas ceritanya sendiri kan itu kan mas udah di bidang kerja ya, mas kerja dan dari WO nya mas atau mungkin dari atasnya mas lah atau yang kemarin koordinator dari mas kan kita punya aturan sendiri dan punya aturan mas ini harus ini. Jadi kalau menurutku kalau misalkan mas ceritanya udah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada ya aku kadang-kadang maksudnya nggak usah kayak terlalu yang mikirin orang gitu karena kan pasti nggak mungkin ya kalau kayak prosedur itu prosedur tapi itu kayak perilaku yang salah gitu pasti kan prosedur kan berusaha yang terbaik buat lainnya jadi kalau selama kita melakukan secara prosedurnya dengan baik ya udah sih tadi tanggapan orang lain itu ya itu kemungkinan hanya cuma yang jelekin atau mungkin tadikan kurang kita aja gitu jadi nggak perlu ngabisin energi yang lebih buat mikirin orangnya gitu. Jadi kita cuma mikirin diri kita bakal melakukan itu tapi karena komplain atau komentar dan komentarnya ternyata itu apa ya ngeleweng gitu loh. Iya. Jadi kayak kok malah itu komentarmu sama sekali nggak bisa nungguin namanya itu ya nggak usah dipikirin aja kalau aku tuh gitu karena pernah ngalamin gitu. Oh, kayak udah olahraga gitu ya. Iya. Tapi kita udah ngelakuin sesuai briefing gitu ya. Jadi nggak prosedur kalau kan ada komentar ya kita terima aja kita saring lagi kan gitu kan. Kalau misalkan ternyata komplainnya itu benar kita ada salah kita ya memperbaiki kesalahan kita aja enggak bukan memikirkan omongan dia gitu. Oh, iya. Tapi aku kayak aku gimana ya? Aku juga mikirin hal itu. Jadi kayak udah akhir-akhir ini 2 event ke belakang ini kayak aku udah merasa kayak oh ternyata aku ngelakuin sesuai briefing kayak gimana ya kayak biasa aja nggak ada yang ngalamin lebih enteng ternyata emang benar kayaknya harus kayak bodo amat yang penting sesuai arahan aja apa memang perlu nggak sih dalam dalam sifat kita Tapi kalau mas cerita saat cemas tadi, apakah mas sudah bisa menangkan itu? untuk saat ini sih aku nyoba nenangin diri mungkin Saat kejadian itu ya? oh saat kejadian itu Ya. kalau kejadian itu apa ya mas kayak pelarianku gitu ya Bukan pelarian, mas. Kayak coba menangkan diri ya. mungkin aku nyoba dengan nonton YouTube atau dengerin musik gitu kayak biar lebih tenang Betul, mungkin itu juga bisa menjadi faktor cara meredam kecemasan tadi. Tapi di sini ada cara gini juga biar bisa meredam kecemasan tadi. Mungkin yang dikatakan Mas itu benar. Ini mas, analoginya gini. Ujian hari ini ya kamu belajar hari ini, ulangan hari ini hari ini, lalu ulangan besok ya belajar besok. Jadi cobalah berpikir kita itu harus memikirkan tentang hari ini besok ya besok. Dan nggak usah mikir ke depannya, nggak usah masalah yang kamu bakal semua jadi nggak usah itu. Nah untuk mengatasinya mungkin kita sendiri bisa melakukan teknik pernapasan gitu ya. Karena saat pernapasan yang diatur itu akan membuat diri kita lebih tenang. Misalnya pernapasan misal dari napas, buang itu mungkin juga bisa menjadi faktor penentang sendiri. Mungkin besok atau kapan ketika itu samping itu timbul lagi gitu, mungkin itu bisa dilakukan dengan cara itu sih luar biasa. Nah itu terkait dengan masih tadi. Ya. Nah ya nggak perlu tentang pernapasan tapi tentang musik itu juga bisa. Tapi yang perlu di garis bawahi di sini adalah jangan pernah terlalu larut dengan masalah. Terhadap percaya itu percaya aja kalau maksudnya tadi punya keinginan buat selesai. Asal aku mau sembuh mas, aku mau nggak sembuh.
insya Allah akan bisa habis, akan bisa nggak muncul lagi. Itu kalau sekedar mau aja, maksudnya sekedar aku tuh pengen, aku tuh mau, itu pasti akan bisa selesai dengan solusi. Kan itu kita cuma itu kan ketemu, kita mungkin bisa bukan hilang sih, itu mengurangi tentang itu semua. Tapi sebenarnya tuh atau ini bisa dibilang penyakit atau enggak? Iya iya. Hal kayak gini tuh sebenarnya bisa hilang nggak sih? Maksudnya bisa sembuh atau enggak? Sembuh. Iya. Kalau bilang sembuh sih tergantung orangnya mas, saya bilang gitu, karena ada orang yang misal dia sudah melakukan teknik ini, dia sudah belajar dan sebagainya, tapi dia terkembang dengan hal itu masih bisa muncul dan dia ngomong nggak jadinya apa ya, nggak konsisten dengan apa yang dilakukan. Tapi kalau sembuh ini perlu tahapan sih mas, perlu tahapan, nggak sekali dua kali ya, itu mungkin sulit ya, tapi 3 kali misal perlu tahapan terus lah, kita kan juga perlu mantau gitu kan, itu akan bisa ada change. Karena saya juga itu bukan apa ya, bukan mengobati teman-teman semua, saya cuma mengobati teman-teman gitu, saya cuma help teman-teman agar setidaknya masalah teman-teman itu bisa ceritakan, nggak dipikul sendiri, nggak dipenuhi sendiri gitu ya, bisa teman-teman juga lagi melaksanakan hal yang sama gitu sih. Kalau bisa sebut Mungkin aku bakal sering nanya aja sih. iya, nggak apa-apa mas. Aku mulai nyoba berani bertanya. Betul. Nah itu mungkin masih tadi udah mulai berubah ya, udah mulai ada penggunaan dua-dua gitu, berkembang dan sebagainya, itu menurut saya udah bagus sekali. Yang pertama tadi sudah masih sekian dan itu sangat bagus sih mas, pertahankan. Kita apa namanya? Kadang ini sih, karena kan buat cerita lo ini aja. Apa? Ego ya, ego laki-laki ya. Ya. Rasa kuat atau apa itu. Ah, Itu sih, iya. itu sebenarnya gimana? Iya kan? Kayak stigma orang-orang, stigma kayak orang kan mau laki itu kuat. Iya. Enggak, itu bullshit. Ya. Nah, ini teman-teman jangan pernah apa ya? Kadang ditetep juga kan. Saya juga gengsi, saya juga paham yang itu semua. Jangan mentang-mentang kalian laki-laki, jangan mentang-mentang kalian pernah dengar kata ya, boys don't cry. Kalian tidak menangis, itu gitu kan? Jangan berpacu dengan itu teman-teman ya. Jadi semua juga punya hak menangis. Bukan berarti kalian harus lemah. Kalau punya tahapan juga pada menangis, dan jangan takut dicemooh sama orang lain kayak gitu. Kalau nangis kamu cengeng. Enggak semua orang nangis cengeng. Malah saya bilang nangis itu bagus. Karena apa? Karena itu bisa mengeluarkan emosi teman-teman lewat situ sih. Itu nggak perlu dipen nangis aja. Jadi teman-teman semua di sini bisa dirubah pola pikirnya dan perilaku nasib bisa dirubah. Harus mulai bisa pikir tentang nangis itu nggak apa-apa kok, nggak mau itu hal yang wajar. Mulai biasakan aja gitu. Malah lebih gentle kan? Betul. Karena kan dengan nangisnya laki-laki kan dia bisa mengambil dia tahu buat emosi misalkan dia harus kuat atau dia harus ini, jadi dia bisa lebih kontrol dan Betul. Itu mungkin yang dikatakan maksud benar. Jadi nangis itu akan bisa apa ya? Kalau bisa terus nangis kan masih plong ya, plong dan itu mungkin itu salah satu efek mungkin efek nangis. Nangis itu nggak apa, sampai gerung-gerung pun nggak, tapi sih ya. Dia banyak apa ya? Nah, kemudian yang dikatakan Mas Sudah tadi tentang biasakan. Tapi ini masih tak, saya sudah menyampaikan tadi kan. Ini tujuan kami di sini adalah akan dilakukan masyarakat tentang tadi itu, gitu kan. Jadi coba setelah ini dilakukan, saya akan coba ini awalnya. Mengubah rantai pikiran secara mendadak. Jadi langsung potong. Dah, aku nggak beli gitu, kita nggak beli gitu. Disesuaikan aja dengan semua hal. Jadi misalnya kita lakuin apalah itu langsung. Itu sebenarnya emang sulit mas. Jadi kita butuh belajar agar
sudah terbiasa dan akhirnya tidak terulang-ulang terus. Berarti itu kita Gimana? berarti itu langsung tinggal. Aku langsung nyari distraksi. Langsung distraksi aja apapun itu, langsung bisa mulai nafas saya nggak apa-apa. Ketika itu terjadi langsung lakukan itu, gitu. Jadi karena mungkin itu bisa jadi membantu teman-teman ya, kalau ada mulai orang mengalami itu bisa membantu langsung diputus langsung agar itu tidak muncul lagi. Biasain aja. Jadi kalau misalnya muncul lagi mungkin bisa cerita lagi gitu. Tentang mengubah perilakunya Mas Tika sebenarnya. Aku tuh dulu pernah Gimana? karena kayak gitu juga pas jadi panitia juga gitu kan. Ah, Pas aku sendiri jalan itu paling ini sih jauhi keramaian dulu. ya itu benar. Jadi entah itu tempat di apa mungkin balik lagi dari panggungnya atau apa mungkin apa dari kamar mandi dulu Kayak buat nenangin dulu ya. ya tenang dulu kalau mau nangis ya nangisin aja di situ kan. Jadi orang-orang pun juga nggak tahu dan kita juga ini terhindar dari pertanyaan-pertanyaan orang. Betul. Kan kadang justru malah ini Iya. kan katanya yang udah jadi dengan salah satu hal atau mungkin apa yang kita lihat lah ya terus tiba-tiba ada mungkin 1-2 orang yang nanya tentang keadaan kita justru malah makin kita makin kedisiplinan lagi gitu loh. Rasanya makin kayak banyak gitu Ya, lah. Anjir sama dia. Jadi ya wah anjir ternyata apa deh ada yang ini ada yang tidak apa rasanya jadi gitu kan. Iya, jadi Mungkin kalau aku dulu jauh dulu jadi kayak ya kalau mungkin bukan berarti kita menolak orang buat peduli sama kita ya, tapi kan belum waktunya aja Belum waktunya. kan karena kan masih atau juga ya apa ya mungkin tenangin dulu kamar mandi nangis terus kan Aku kadang juga gitu kok. Kalau mau biar gimana ya, agak lebih tenang mungkin nyendiri dulu sih mas aku. Kadang kayak beli kopi atau kemana gitu, ke taman atau kemana. Gitu sih. semangat terus gitu kan. Itu misalnya ada mas tentang masalah tadi. Iya, nggak apa-apa mas. Gitu, oke, berarti Mas Tika sudah ini mungkin mendapatkan banyak insight dari teman-teman semua di sini. Mungkin gitu teman-teman. Nah, kita akan ketemu lagi nih. Mau di hari apa? Minggu depan ya. Depan mungkin mas. Ya, di hari apa? Enaknya gimana? Apa di hari ini juga? Pada itu kan ya. Ya, di hari apa? Jadi kita fleksibel aja tentang waktu ya teman-teman. Jadi saya sendiri mungkin fleksibel 24 jam sih sebenarnya nggak masalah kalau saya masih bisa besok juga subuh itu nggak masalah. Kalau kenal itu nggak masalah itu. Mau kapan nih katanya? Enaknya berapa? Hari apa? Apa hari ini jam segini juga? Ngikut aja sih aku. Aku ngikut dari Mas Wil aja. Aku kayaknya masih agak sering libur sih. Berarti kalau bisa minggu depan nggak masalah ya, nggak masalah. Minggu depan di sini nggak apa-apa. Iya, Minggu depan hari apa ya? Rabu ya? Iya. Jadi minggu depan hari Rabu juga jam sudah jam 8-an gitu ya? Iya. Iya, gitu. Antara hari Rabu kalau nggak Senin juga nggak apa-apa. Oh ya, nanti ini bisa dibicarakan lagi ya. Gitu. Tempatnya atau di kafe-kafe ini atau Aku ngikut aja. Ke situ nggak lah. usah sih, tapi di kafe-kafe nggak masalah. Gitu. Oke teman-teman ya. Gimana perasaan teman setelah melakukan konseling ke malam hari ini? Apa sudah sudah lega atau seperti apa? Masih mau mengajar? Kalau masih mau mengajar nggak apa-apa dibicarakan aja. Kalau dari aku udah kayak tercerahkan, ada kayak ada arahan lah. Apa lakuin apa gitu aku jadi tahu. Nah mungkin ya itu seru ya. Ternyata nggak seburuk itu. Iya betul. Jadi ini teman-teman, jadi jangan pikir kalau misalnya aku psikolog atau melakukan konseling itu aku bakal takut-takutin atau gimana, aku bakal dicecek atau gimana. Enggak, jadi memang kita cuma ngomong gini aja, cuman psikolog itu ya sharing-sharing aja. Nggak ada ditakutkan. Soalnya aku awalnya takut karena ini mas, stigma teman-temanku kayak, oh anak masuk konseling ini kayaknya nakal nih. Padahal nggak nakal. Enggak, ini nggak perlu tentang psikolog atau yang diberikan dengan psikolog itu nakal. Mau kamu cerita tentang misalnya bahas tentang karir dan lain sebagainya sudah bisa banyak bisa maksudnya kan kelas 3 ini ya udah kelas 3 misal kita pertemuan berikutnya atau kita mau ngobrol individu mungkin bisa kok tentang karir dan kita tentang kebanyakan seperti apa itu bisa itu enggak ini tentang mana nah, mungkin itu saja ya
yang sudah saya lakukan buat malam ini. Mungkin terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Mungkin sekian dari saya langsung akan terus ya. Iya kalau mas. Assalamualaikum, pamit dulu ya, makasih banyak. Ada di video. Makasih. Apa ya mas? Makasih ya mas. Makasih banyak. Ntar satu saya. Iya. Makasih mas.